Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kepada kita semua pada malam ini. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan jatah umur, jatah usia, sehingga kita bisa sampai ke tempat ini. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberikan arahan, bimbingan kepada kita semua bagaimana kita hidup dan mengarungi kehidupan di dunia ini supaya meraih kebahagiaan, meraih ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sedang jamaah rahimakumullah, jamaah tarawih. Dalam tema disebutkan yaitu menjaga lisan. Sementara kita semua alhamdulillah mempunyai lisan. Lisan itu adalah alat wasilah bagaimana kita menyampaikan sesuatu, yaitu perkataan. Alatnya disebut lisan. Di antara bibir kita ada lidah. Nah, kalau orang tidak punya lidah, biasanya tidak bisa berkata-kata ataupun tidak bisa mengucapkan sesuatu, walaupun bisa tidak sempurna mengucapkannya. Maka itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan lidah atau lisan untuk mengungkapkan sesuatu keinginan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, falyakul khairon aw liyasmut, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa baik, maka diamlah. Ini hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan lisan kita untuk berkata-kata, berucap dengan kata-kata ucapan yang baik. Maka Rasul memperingatkan kepada kita, silakan berkata, silakan berucap, silakan bertutur, tapi kalau bertuturnya tidak baik, bertuturnya tidak manfaat, maka auliyasmut, diamlah. Diam lebih baik daripada berkata kalau kata-katanya akan menyebabkan perkataan itu menjadi dosa bagi dirinya dan menyakitkan bagi orang lain. Nah, disebutkan kul khairon, berkatalah yang baik. Khairon itu seperti apa? Maka ada yang menerjemahkan, mengartikan khairun itu adalah disebutkan ucapan-ucapan yang baik, biasa yang kita ucapkan, biasa yang kita katakan, diantaranya dikrullah. Ucapan-ucapan yang begitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikrul lisan, ucapan dikir dengan lidah kita, dengan lisan kita. Maka Nabi mengucapkan atau mengatakan, siapa yang akan aku beritahukan, siapa yang ingin tahu, ada ucapan yang di lisan itu ringan, tapi nanti berat di yaumil kiamat sebagai timbangan amal kita, yaitu ucapan la ilaha illallah dan seterusnya. Ucapan-ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan-ucapan ini itu yang akan memanfaatkan lisan kita untuk menjadikan manfaat bagi diri kita, yaitu zikir. Itu khair, qaulul khair, ucapan yang baik. Kemudian apalagi ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat baik. Itulah ucapan-ucapan yang baik.
Qaul khair termasuk ma'ruf di sana. Jadi kalau kita mau mengucapkan ucapan ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, ngajak kebaikan kepada orang lain, melarang kemungkaran, maka itulah ucapan-ucapan yang baik, yang dipersilahkan, bahkan diperintah. Tapi kata-katanya nanti ada kata-kata yang qaulan layyina, qaulan karima, qaulan syadida. Itu ucapan-ucapan yang baik. Bagaimana kita bertutur kepada sesama kita, kepada yang lebih tua, kepada musuh kita, kepada sahabat kita, itu diatur oleh Al-Quran dan hadis juga menerangkan bagaimana kita bertutur dan berucap. Maka dengan lisan ini, dengan lidah ini sebagai modal komunikasi kita dengan yang lain, maka jagalah jangan sampai lisan itu menyakitkan. Saya mengutip dari ucapan Pak Agim, katanya ada 3 syarat yang harus diperhatikan ketika kita mau berbicara dengan orang lain. Yang pertama katanya niat. Mau bicara itu niatnya mau apa? Mau menyakiti, mau menjelekkan, mau memuji, atau mau apa? Jadi luruskan dulu niatnya. Kalau niatnya udah benar mengatakan, maka insya Allah akan berkatanya juga dengan baik. Yang kedua adalah tentang isinya. Yang akan dikatakan itu isinya apa, kontennya apa. Jangan sampai kontennya itu merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Kemudian bobotnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai perkataan-perkataan kita itu niatnya tidak benar, kemudian kontennya isinya juga tidak benar, dan kemudian nanti akan menyakitkan orang lain. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menjaga lisan kita dengan baik? Ada 5 poin katanya. 1 adalah hendaknya lidah kita atau pembicaraan kita, lisan kita ketika bicara itu jangan sampai diarahkan kepada kejelekan-kejelekan. Tapi arahkanlah kepada kebaikan-kebaikan. Walaupun orang lain berkatanya jelek-jelek, membicarakan, mencemooh, tapi kita usahakan bicara kita itu mengarah atau mendorong kepada kebaikan. Ketika orang lain membicarakan kejelekan, maka arahkan pembicaraan kita itu dengan kebaikan. Kemudian yang keduanya adalah tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagi diri kita maupun orang lain. Kira-kira tidak berguna mah jangan diucapkan atau jangan mengatakan. Ada bahasa Sunda ini dikatakan, ulah saucap-ucapna lamun lain ucapeun nana, ulah saomong-omong lamun lain omongin nana. Jadi nana anu bisa boleh ngomong di sananya. Jadi jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan mengucap. Kalau ucapan itu nanti akan merugikan diri kita dan orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak membicarakan tentang sesuatu yang kita dengar semua dibicarakan. Artinya harus disaring. Kita mendengar berita, kita mendengar dari orang lain, kita ceritakan, belum tentu bicara ucapan orang lain itu benar atau sesuai. Maka kita perlu penyaringan, memfilternya. Jangan apa yang kita dengar terus katakan, apa yang kita dengar terus kita sebarkan. Kalau menurut di HP mungkin di-share tidak. Jadi diteliti dulu ucapan itu apakah benar atau tidak. Yang selanjutnya menghindari perdebatan. Walaupun kita benar tapi usahakan kita mengalah dulu. Jangan sampai perdebatan itu mendorong kita juga menjadi tidak benar. Asalnya tadi mengatakan kita baik, karena di sana ada perdebatan, akhirnya timbullah nafsu kita ingin menyerang orang lain, akhirnya kataan kita tidak terkontrol. Kemudian yang kelimanya, yang terakhir adalah hendaklah kita berucap dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Bisa jadi ucapannya benar tapi tergesa-gesa jadi salah, jadi tidak benar. Yang maksudnya mau A tetapi mengatakan B, jadi tidak benar karena tergesa-gesa, rurusuhan, tidak tenang, maka ucapan kita walaupun niatnya benar karena tergesa-gesa menjadi salah. Itulah mungkin pentingnya kita menjaga lidah kita dan memperhatikan apa yang akan kita bicarakan, sehingga ketika dibicarakan itu tidak menyakitkan orang lain dan bermanfaat bagi kita juga orang lain, dan ucapan kita itu jangan sampai menjadi beban, menjadi
menghina orang lain, mencaci orang lain. Tetapi harusnya ucapan kita itu adalah menggugah, mengubah kepada hal-hal yang positif, yang lebih baik. Jangan merendahkan, jangan menghinakan, jangan membuat orang lain frustasi dan putus asa. Tetapi menimbulkan apa? Optimis dan penuh harapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.